Mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Kalaulah Anies Baswedan nanti terpilih sebagai presiden, saya sungguh-sungguh berharap bahwa Ganjar Pranowo akan jadi ketua DPR yang sangat kritis. Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Debat Capres kemarin menyisakan banyak pertanyaan di benak netizen. Siapakah yang mengambil keuntungan dari debat Capres yang kemarin? Reza Indragiri, seorang kriminolog, melakukan analisanya terhadap debat Capres antara ketiga paslon yang diselenggarakan pada beberapa hari yang lalu. Di situ, menurut Reza Indragiri, yang terjadi adalah Prabowo memang kalah telak dan kalah KO. Prabowo seakan-akan tidak bisa mengendalikan emosinya dan menjadi seperti debat yang pertama. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh kedua paslon saingannya untuk memukul telak Prabowo. Padahal awalnya diprediksi pada debat ini Prabowo akan unggul dan menghancurkan lawan-lawannya, karena ini merupakan bidang yang digelutinya sejak lama, yaitu pertahanan dan keamanan. Namun yang terjadi, Prabowo justru emosional, bahkan terbawa sampai setelah debat. Ini ada kemungkinan juga Prabowo ingin mengaduk-aduk emosi para pendukungnya dan memohon simpati dari orang-orang yang belum mendukung dengan cara yang emosional. Terbukti setelah itu muncul trending Prabowo menangis. Namun Reza Indragiri membuat analisa menarik dari debat ini. Dia berani mengatakan bahwa dalam debat ini yang unggul adalah Anies Baswedan dan berharap Anies Baswedan menjadi presiden. Saat Anies Baswedan menjadi presiden, maka diharapkan orang seperti Anies ini yang bisa melihat dalam kacamata di atas, helikopter view, yaitu dapat melihat peta di bawah dari atas, itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Indonesia dalam percaturan politik global dan dalam bidang keamanan. Dan Reza Indragiri juga mengatakan bahwa Ganjar Pranowo yang sangat mengerti teknis ini akan sangat cocok untuk menjadi ketua DPR yang bisa mengkritisi semua kebijakan dari Anies Baswedan. Ya, kemudian keluar kalimat nyinyir omon-omon. Iya, omon-omon. Pak Anies, yang menurut saya pengulangan dari debat 1 dan tidak asik lagi untuk diulangi sekarang. Tapi sekarang lebih nih profesor, gitu kan? Sarkastis gitu ya, sarkastis. Saya tidak membayangkan kata profesor itu diucapkan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengakuan terhadap intelektualitas seorang Anies Baswedan, tapi lebih pada ungkapan nyinyir lah gitu. Dia mengambil posisi helicopter view, bahwa perbincangan tentang pertahanan, perbincangan tentang militer tidak cukup hanya ditinjau dari pertahanan dan militer ansih, tapi coba dia tinjau juga dari perspektif ekonomi. Dia berikan juga sentuhan tentang kepekaan budaya, kuliner, seni, dan seterusnya. Kalau kemudian harus saya bandingkan, ini tulus ya, saya tulus mengatakan ini. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Kalaulah Anies Baswedan nanti terpilih sebagai presiden, saya sungguh-sungguh berharap bahwa Ganjar Pranowo akan jadi ketua DPR yang sangat kritis. Apa yang diutarakan, disampaikan, didemonstrasikan oleh Ganjar Pranowo malam ini justru meyakinkan saya bahwa dia sangat cocok menjadi ketua DPR itu. Atau paling tidak ketua komisi 1 ya, yang sangat kritis, yang sangat memahami seluk-beluknya masalah pertahanan dan militer. Sementara Anies dengan helikopter view-nya memang harus sebagai kepala negara punya kewajiban meninjau satu persoalan dari berbagai macam dimensi. Itu tentang Anies dan Ganjar. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Nah, soal Prabowo Subianto ini saya cocok dengan apa yang dikatakan oleh kriminolog Reza Indragiri. Prabowo
nampaknya memang sudah selesai. Saatnya Prabowo mandek pandito katanya. Mandek pandito artinya menjadi bapak bangsa saja. Untuk melihat dari jauh dan memberikan teguran jika anak-anak muda ini salah. Dan Prabowo dengan segala macam pengalamannya memang sudah banyak terjebak pada emosional, mungkin karena usia, mungkin karena banyaknya pengalaman-pengalaman yang kurang indah yang dijalani Prabowo soal politik, sehingga banyak baper. Serahkan kepada anak-anak muda, dan anak-anak muda seperti Anies dan Ganjar Pranowo memang sudah saatnya untuk memimpin bangsa yang besar ini, yang juga akan membawa bangsa yang besar ini menuju cita-citanya di Indonesia Emas. Dan juga banyaknya anak muda yang sekarang memang mayoritas ada di Indonesia. Sebagai orang yang pernah mendukung Prabowo pada tahun 2014 dan 2019, malam hari ini pun saya mengulurkan rasa hormat saya pada beliau. Tapi sebagai ungkapan rasa hormat, sekaligus sebagai ungkapan empati, saya memilih untuk jujur, mengatakan bahwa masa Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin negeri tampaknya sudah berlalu. Sudah tiba saatnya Pak Prabowo mandek pandito, melupakan isu-isu tentang kepemimpinan nasional, menjadi presiden, tapi memilih berada di pinggir, tetap memikirkan nasib bangsa ini ke depannya. Ada sejumlah indikasi yang saya pikir akan membuat beliau nantinya kepayahan seandainya tetap bersikeras menjadi seorang presiden. Terutama terkait dengan apa yang dulu saya berulang kali katakan terkait dengan executive functioning beliau. Kesanggupan, kecakapan untuk mengolah informasi dan membuat keputusan pada level strategis. Malam ini saya semakin teryakinkan bahwa ada persoalan serius pada executive functioning Prabowo Subianto. Datanya sederhana nih. Seorang menteri pertahanan, ya seorang kolonel di direktorat di Kementerian Pertahanan pasti tahu bahwa anggaran pertahanan nggak sampai 1%. Pasti tahu bahwa pencapaian MIF cuma 65%. Pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Terus masalahnya? Ya Pak Prabowo mengatakan data kami salah. Nah, jadi kita sekarang mengatakan dari rentetan data yang disampaikan oleh Mas Ganjar, yang salah yang mana? Itu saja pertanyaannya. Nanti saya akan masuk lebih dalam ke substansi ya, ini gaya komunikasi saya. Misalnya gini, oh salah Mas Anies, bukan 343 ribu, itu salah, saya punyanya 500.000, misalnya kayak gitu kan. Karena pada saat 2019, pada saat Pak Jokowi menanyakan soal kepemilikan lahan, itu dijawab oleh Pak Prabowo, memang saya memiliki lahan itu, karena saya seorang pengusaha. Persoalannya kemarin tidak dijawab itu.